Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Sebagaimana yang teman-teman sudah tahu, di level 6 ini kita belajar konsep baru, ya nggak? Apa? Keluarga ing, keluarga sedang. Ya kan? Kalau mau bilang sedang. Ingat itu, jadi kalian harus sekali lagi benar-benar ngeh tentang kata apa atau konsep apa yang kalian pengen buat. Oke, di level 1 dan 2 kita belajar konsep verb, kata kerja. Lalu di level 3 kita belajar konsep adjective, kata sifat. Level 4 kita belajar konsep pasif, mau bilang di. Lalu di level 5 kita belajar konsep perfect, atau mau bilang sudah atau belum. Oke. Dan di level 6 kita belajar bilang sedang atau ing. Nah, jadi dengan menguasai 5 konsep ini kalian sudah bisa mengucapkan dan berbicara, menulis, mendengarkan banyak sekali hal dalam bahasa Inggris. Ya kan? Jadi pastikan benar-benar menguasai 4 konsep sebelumnya, sebelum lebih belajar tentang konsep ing. Oke, tentang konsep continuous. Oke, tapi kalau sudah paham, bagus. Sekarang kita akan lanjut ke keluarga continuous di masa lampau. Di pelajaran pertama kemarin kita fokus di keluarga continuous di masa present kan, masa kebiasaan, atau disebut dengan present continuous, ya kan? Konsepnya adalah present to be tambah verb ing kan. Sekarang di past continuous, mungkin beberapa dari kalian sudah nebak kalau sudah ngikutin kelas dengan baik, konsepnya adalah past to be tambah verb ing. Beres. Past to be tentu kalian sudah hafal dari level 3. Kalau ini kalian belum tahu, wah, harus balik dulu lagi ke level 3 ya. Jadi past to be adalah was atau were. Oke. Jadi contoh kalimatnya, I was eating rice yesterday at 7. You were drinking water last night. We were watching TV yesterday evening. Oke, nah itu sederhana banget. Jadi kalau kalian sudah menguasai to be dari level 3 ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Oke, jadi I was eating rice yesterday at 7 artinya apa? Saya sedang makan nasi kemarin jam 7. You were drinking water last night. Kamu sedang, ingat, ini artinya sedang semuanya, jadi harus ada sedangnya. Kamu sedang minum air kemarin malam. We were watching TV yesterday evening. Kita sedang nonton TV kemarin malam. Itu ya, jadi sangat sederhana. Past to be tambah verb ing. Cuma, nah sekarang ada cumanya. Jadi di past continuous atau penggunaan sedang di masa lampau, biasanya dalam bahasa Inggris itu sama kayak future perfect dan past perfect. Apa nggak? Apa? Ingat nggak? Apa hal unik dari past perfect dan future perfect? Semoga ingat. Past perfect dan future perfect unik, sesuatu yang kita pelajari di level 5 karena apa? Karena mereka harus terdiri dari dua kegiatan. Ya kan, past perfect harus ada before-nya, lalu diikuti oleh keluarga past, lalu future perfect harus ada when-nya, dan diikuti oleh keluarga present. Nah, di past continuous, sama juga kayak gitu. Jadi past continuous, biasanya dan bagusnya harus terdiri dari dua kegiatan juga. Jadi biasanya ada when. Jadi saya sedang ngapain ketika hal lain terjadi. Misalnya saya sedang masak ketika ibumu mandi kemarin. Mereka sedang nonton kartun ketika saya menggambar kemarin. Nah itu. Jadi konsep yang lengkap dari past continuous adalah to be tambah verb ing, lalu tambah when, oke, ditambah keluarga past. Itu aja. Pahami itu ya. Jadi ketika kalian menggunakan past continuous, bagusnya harus terdiri dari dua kegiatan. Tentu kalian bisa aja bilang stand alone sentence atau kalimat satu aja kayak ini kan, I was eating rice yesterday at 7. Tapi seringkali past continuous itu diikuti oleh kegiatan yang lain. Jadi biar kalian ngeh aja bahwa di kehidupan sehari-hari past continuous sangat sering dan lebih sering digunakan untuk menerangkan apa yang sedang terjadi dulu ketika hal lain terjadi dulu berbarengan. Contohnya kita langsung ubah kalimat pertama dan semua kalimat ini menjadi kalimat yang lebih panjang. Ada when tambah keluarga pastnya. Misalnya, I was eating rice yesterday at 7.
ketika kamu mandi. Apa bahasa Inggrisnya? Karena keluarga past kan, berarti past tense, berarti past verb. Apa yang harus ada di past verb? Verb 2. Kalau lupa belajar lagi ya, di level 2 kita udah bahas nih. Keluarga past verb atau past tense. Jadi kita menggunakan verb 2 mandi aja. Apa verb 2 mandi? Verb satunya adalah take a bath, verb 2-nya adalah took a bath. T-O-O-K. Oke, jadi itu kosakata baru buat kalian yang belum belajar kosakata, nanti kita akan belajar di level 8, 9, 10. Oke. Cuma kalau kita menggunakan kosakata yang kita udah pelajari, misalnya membeli, kita udah tahu itu bought kan. Jadi misalnya, aku sedang makan nasi kemarin jam 7 ketika kamu membeli mie goreng. Nah, apa bahasa Inggrisnya? I was eating rice yesterday at 7 when you bought fried noodle yesterday. Oke, fried noodle. By the way, fried cara bacanya bukan fried. Kalau mau bilang goreng itu fried. Jadi nasi goreng fried rice, bukan fried rice. Banyak sekali yang baru belajar bahasa Inggris biasanya salah di pengucapan goreng. Jadi bukan fried, tapi fried. Fried rice. Oke? Jadi itu. I was eating rice yesterday at 7 when you bought fried noodle yesterday. You were drinking water last night when I ate rice yesterday. Itu misalnya, iya kan? Jadi kita tinggal tambahin aja kalimat keduanya. Ingat, di kalimat kedua setelah when itu menggunakan keluarga past. Jangan menggunakan keluarga present, pasti salah. Jangan menggunakan keluarga future, juga pasti salah. Harus menggunakan keluarga past. Oke, you were watching TV yesterday evening when? Apa misalnya? When she apa? When she, ayo coba kreatif. When she watch TV atau when she watch cartoon, biar beda kan. Jadi we were watching TV yesterday evening when you watch YouTube. Itu juga bisa. Intinya harus ada kegiatan lain, oke, di keluarga masa lampau. Jadi we were watching TV yesterday evening when you watch YouTube. Nah, oke, watch tentu menggunakan verb 2 ya, karena dia merupakan keluarga past. Ini contoh lain. They were buying food yesterday. He was eating rice yesterday. She was drinking water last night. Tugas kalian sekarang, coba tambahkan bagian keduanya, bagian setelah when. Coba ketik ulang ini dan komen di bawah apa kalimat yang kalian pengen tambahin. Jadi sekarang udah level 6, jadi saya nggak akan ngetiin semua contoh kalimat karena saya pengen kalian yang juga berjuang dan lebih proaktif, lebih kreatif. Oke, karena udah level 6 kan, bukan level 1. Jadi kalian harus benar-benar lebih proaktif lagi belajarnya biar semakin paham. Oke, they were buying food yesterday, mereka sedang membeli makanan kemarin ketika. Nah, coba apa ketikanya? He was eating rice yesterday ketika. Ketika apa misalnya? She was drinking water last night ketika. Ketika apa misalnya? Terserah kalian. Jadi he was eating rice tentu dia sedang makan nasi kemarin ketika. She was drinking water last night, dia sedang minum air kemarin malam ketika. Ini belajar bercerita, sekali lagi ketika kalian belajar bercerita, kalian harus menggabungkan semua konsep yang kalian udah pelajari. Jadi tentu kalian harus menggabungkan ke konsep verb, konsep adjective, konsep passive, konsep perfect, buat kalimat yang sepanjang mungkin. Kalian sekarang sudah bisa membuat essay, oke? Kalau kalian serius, kalian udah bisa membuat essay sekarang, karena pemahaman kalian sudah di 3 level itu kan. Kalian sudah paham konsep, jenis kata apa yang kalian pengen buat, kalian sudah paham waktu, present, past, future, dan kalian juga sudah paham jenis kalimat, apakah kalimat positif, negatif, interrogatif. Oke, ini contoh aja, yesterday at 7, I was eating rice, at the same time itu artinya pada saat yang sama. Oke, jadi kan ini merupakan alternatif bilang when, ketika. Jadi ketika kalian bisa juga ganti dengan at the same time. At the same time artinya pada saat yang sama. At the same time. Jadi kedepannya juga kita akan lebih mengenalkan kosakata baru sebagaimana yang kita bilang di level 8, 9, 10 kita akan lebih fokus ke kosakata dan bahasa Inggris yang lebih praktis
atau yang kalian butuhkan sehari-hari, baik itu IELTS, TOEFL, oke, percakapan, legal English, medical English, oke, nanti kita akan pelajari itu. Sekarang fokus dulu pada grammarnya ya. Jadi at the same time she was drinking water, we were watching TV yesterday evening and we were happy. Nah, ini konsep berbeda satu-satunya kan, we were happy konsep apa ini? Harus tahu ini. Kalau nggak tahu balik dulu ke level 3. Ini konsep apa? We were happy. Konsep past adjective. Oke, semoga ingat ya. Oke, bagian terakhir tentu saja coba jawab ini, komen di bawah jawaban kalian. Saya sedang makan nasi kemarin malam jam 7. Dia perempuan sedang minum air tadi malam. Kami sedang menonton TV kemarin malam. Mereka sedang membeli makanan kemarin. Harus sudah bisa menjawab ini, ya kan? Kalau nggak bisa ya wow, berarti kalian nggak serius. Kalau serius pasti udah bisa, semangat belajar. Semoga berguna. Kalau kalian pengen belajar lebih cepat sendiri-sendiri, kalian bisa ikut kelas privat kami di Xpace. Oke, DM aja kami di Instagram di Xpace Bali. Kita ada kelas percobaan gratis buat kalian. Oke, kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa nanti di pelajaran selanjutnya di level 6. Bye-bye for now.